Makanya sapi Aceh ini perlu kita murnikan. Man and match. Oke. Roll action. Kenapa sudah 2 bupati mereka tidak mau tinggal di pendopo Janto? Iya. Saya sebenarnya tinggal di pendopo itu senang sekali. Senang sekali, suka sekali tinggal di pendopo. Ada malam-malam saya juga tidur. Iya. Kalau hari-hari seperti beberapa hari ini saya pulang sampai malam saya pulang ke sana. Tapi juga karena geografis Aceh besar ini, geografis Aceh besar. Dan kalau pagi di rumah saya pasti ramai. Ada yang guru, ada yang ini menyampaikan persoalan-persoalan. Di rumah sini, Pak. Di rumah sini, di Lambaru ini. Kalau saya terus-terusan di Janto itu sudah pasti ke yang kawasan Lunga, kawasan Krung Raya, mereka akan kalau ingin menyampaikan sesuatu akan sulit sekali. Seperti misalnya ada beberapa misalnya ada dari Kuta Baru, ada persoalan jalan tol dia mau ke rumah. Kalau ke Janto pasti akan kejauhan. Kalau misalnya di Gunung Raya pasti akan kejauhan. Di Lunga juga seperti kemarin itu pasti akan kejauhan. Nah, ada masa-masa kita tinggal di Janto, ada masa-masa saya tinggal di rumah. Tapi ini kedua-dua ini adalah untuk juga tugas kerja. Tinggal hanya tidur itu kan untuk apa? Yang penting kan kita bisa tinggal, bisa melayani. Kemudian juga dimanapun kita tinggal bisa ini. Betul. Presiden aja tidak ada beberapa istana dia. Ada di Bogor, ya minta juga Papua minta dibentuk ada istana di sana supaya bisa keliling. Bisa keliling. Sebenarnya juga Aceh besar. Lain beda kalau Banda Aceh. Kalau Banda Aceh pendoponya memang di situ kan. Betul. Mau tidak mau dia harus tinggal di situ. Kalau bupati coba, kalau saya terus tinggal di Janto pasti ada yang protes lagi. 50 kali kota Banda Aceh ya, Pak. Oh iya. Kalau saya tinggal di Janto pasti ada orang wilayah Lambaru, wilayah Krung Raya protes. Kenapa bupati tinggal terus-terus di Janto? Kita mau jumpai jauh sekali jalannya. Orang dari Ngalong sana kalau ke Janto itu kan 3 jam. Benar. 3 jam. Apalagi akses itu belum ini, Pak ya. Akses yang dari Lamno ke Janto juga belum bisa dilalui secara maksimal ya. Iya, itu kalau Lamno. Tapi kalau Janto kan lewat Lunga, kemudian lewat Banda Aceh kan jauh kan. Jauh, betul. Nah, itu masalahnya. Kalau tinggal saya sangat senang. Janto sekarang saya buat sangat bagus sekarang. Betul. Pagarnya sudah saya buat, nanti ada rusa di sana ada itu. Enak sekali. Iya, betul Pak. Kalau itu seperti Istana Bogor, cantik tuh. Saya samping, suka tinggal. Di sampingnya udaranya bagus, apalagi dalam kondisi sekarang kan. Betul. Ya, tapi kalau saya ada kemarin beberapa malam saya tinggal di sana, malah protes Pak Bupati ini sudah lari katanya, sudah takut sama corona. Sudah mau tinggal di Janto, dia nginap di Janto, nggak mau lagi bersama-sama masyarakat. Nah, itu juga jadi dilema. Tapi insya Allah kalau misalnya ada perlu, kita tetap ada di Janto. Tiap hari kita naik ke Janto, kemudian ada di Meligo, kita di Meligo, setelah maghrib kita pulang. Nah, jadi itu tadi pertanyaan dari Delia nih, Pak. Itu jawabannya ya. Dan mungkin juga Bapak Bupati yang lama juga sebelumnya juga mungkin seperti itu juga alasannya, Pak ya. Bisa jadi ya kemungkinan. Ya, tapi saya memastikan bahwa wakil Walid ada di Janto. Ada di Janto dan Selimum. Betul. Tapi kalau misal Walid juga orang di sini kan juga itu susah juga kalau wakilnya juga bukan ini. Tapi kalau ada kan ada di sana. Dibagi tugas. Yang penting sekarang memberi pelayanan. Betul. Bukan harus tinggal di situ. Jadi itu tadi pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, Bang Cika juga tolong Bang Cika coba minta izin sama Pak Bupati untuk turun di Janto. Maksudnya di Janto itu di Meligo bupatinya, Pak. Di apa tadi? Di pendoponya, Pak. Turun itu maksudnya masuk ke ruangan. Oh, ini ruangannya, ruang tamunya, ini ruangannya, ini ruangan ini. Ya, jadi mungkin ini Pak, saya rasa terinspirasi dari Pak Jokowi, Pak. Pak Jokowi membuat wisata itu, kemudian di salah satu salah satu YouTuber, kemudian ditampain ini kalau ada tamu di ruangan ini dapurnya ini ya. Mungkin itu permintaannya, Pak. Boleh. Dan ini langsung saya tanya di depan kamera, di depan Bapak. Apa boleh, Pak, tim Ujung Barat mengunjungi pendopo, Pak? Boleh. Ya? Boleh. Boleh kalau mau kunjung boleh, tapi sekarang
Di Pendopo itu ada 3 gedung. Ya, ada 3 gedung besar. Yang pertama adalah gedung hall, tempat kita melakukan misalnya ada lepas sambut, kegiatan-kegiatan resmi dari bupati, itu ada hall di sana. Ada juga kita terima tamu dalam itu ada gedung utama. Kemudian ada yang namanya tempat tinggal bupati, rumah bupati di situ, tempat tidur. Kemudian yang ketiga ada yang namanya guest house, tempat tamu. Sekarang yang sedang itu atapnya sudah banyak yang bocor di rumah bupatinya. Kita juga di guest house. Guest house-nya ada beberapa kamar juga di atas. Kalau ada tamu-tamu yang terhormat nanti bisa tinggal di sana. Nah, kemudian sudah kita tata dengan bagus. Itu Janto sekarang tiap sore ya, itu banyak yang datang ke Janto, banyak yang selfie, foto-foto di sana. Itu banyak juga saya lihat apa itu namanya foto prawedding itu kan ada. Itu sudah ada yang buat di Janto. Di sana, Pak? Iya. Oh, ya, Bang. Ya, di sana. Banyak. Banyak orang yang sudah kita set tempatnya itu sudah bagus. Ini juga mau kita buat taman, kemudian keliling-kelilingnya itu mau kita pagar, nanti ada rusa di situ, kambing kemarin sudah saya beli 2 juga kambing bagus. Kambing itu apa itu namanya? Kambing bur ya, yang putih-putih itu. Kambing apa, Pak? Bur namanya. Oh, saya pikir tadi kambing bo. Bur. Yang berjenggot itu bur. kan? Ya, bur. Bur. Oh, ada yang besar itu, Pak. Yang besar itu. Oh, iya. Nanti juga kita jadikan di sana, kemudian ada saya buat juga taman-taman yang bagus, kita tanam lagi yang bagus, pohon-pohon yang tidak penting sudah kita tebang. Jadi kawasan Meligo itu nanti akan sangat cantik dan menarik. Mungkin Pak bisa kita nanti sesuaikan boleh, jadwal Bapak. Boleh. Sambil kita santai Pak. Boleh, mungkin, kan? Boleh. Bapak mengajak ini sebenarnya bukan hanya untuk Ujung Barat tapi untuk masyarakat agar semua melihat, masyarakat tahu nanti di sini adalah tempat tempat acaranya, kemudian Pak Bupati menerima tamunya di sini. Kemudian ini ada guest host-nya kan. Paling tidak agar walaupun mereka belum sampai ke situ tapi dengan nonton videonya sudah membayangkan. Iya, gitu, boleh. Ya, Pak. Nanti kita jadwalkan Bang ya. Ya, kebetulan ada asisten Bapak ya. Ada pertanyaan lain Rahmat yang masuk, mungkin satu pertanyaan terakhir. Oke, satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan. Ini Bapak Bupati dari Arifin Harza, Pak. Iya. Beliau tanya, Pak, kita kan tahu nih bahwa Aceh Besar itu adalah salah satu kabupaten terbesar. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengontrol seluruh wilayah itu? Kemudian bagaimana Pak tanggapan Bapak dengan adanya keinginan masyarakat untuk pemekaran? Karena mengingat susahnya akses masyarakat ke Kota Janto. Iya. Pertanyaannya Pak. Pertanyaan bagus sekali. Arifin Harza. Terima kasih pertanyaannya ya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama mengontrolnya, kita kan mengelola daerah ini kan artinya secara kolektif dan kolegial. Ada pemerintahan tingkatan-tingkatannya. Ada pemerintahan desa, ada pemerintahan kecamatan, ada pemerintahan kabupaten, beserta dengan struktur-strukturnya. Di kabupaten kita ada beberapa asisten. Asisten ini juga membidangi wilayah pembinaannya. Yang kemudian ada yang namanya juga bidang pemerintahan, masuk pemerintahan desa, kemudian ada di PMG, ya Dinas untuk Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kemudian ada kecamatan, kemudian ada desa. Jadi setiap tingkatan pemerintah ini kita harus selalu koordinasi, walaupun tidak koordinasi semua dengan camat, ada persoalan apa. Makanya saya kalau sekecil apapun persoalan di tingkat desa, saya pasti tahu. Karena camat mewajibkan dia melaporkan hal-hal apa saja ke bupati. Jadi dia laporkan misalnya ada kejadian apa, ada persoalan apa, persoalan sosial, persoalan lainnya dari masyarakat, termasuk persoalan ekonomi dan lain-lain, kriminalitas, dia selalu sampaikan. Sampaikan ke bupati. Kemudian desa itu kalau misalnya ada yang perlu kita selesaikan, saya selesaikan. Dan saya juga kenapa tadi juga ada ini saya di sini sering di lapangan untuk juga kalau ada persoalan-persoalan kita terus akan secepatnya kita respon. Nah, itulah bagian dari walaupun luas, artinya kalau kita bisa bersama-sama bekerja tentu ini tidak akan menjadi berat.
Yang kedua masalah pemekaran. Pemekaran memang kita dorong. Saya sangat mendorong supaya ini ada pemekaran di Aceh. Iya, Aceh Raya, Aceh Pak, besar, Aceh Raya. Aceh Raya ya. Aceh Raya kita bentuk panitia dan sebagainya supaya ada panitia percepatan. Kita cepat lagi supaya bisa ini. Tapi tentu regulasi ini bukan kita yang melaksanakan pemekaran ini. Dia sebuah daerah pemekaran itu adalah dengan undang-undang. Dengan undang-undang yang diputuskan secara nasional. Diputuskan oleh DPR RI. Jadi sekarang secara nasional ada yang namanya pembatasan. Ada nama pembatasan. Sekarang sedang ada pembatasan untuk pemekaran wilayah. Jadi kalau misalnya sekarang sedang ada ditunda secara nasional untuk pembentukan daerah-daerah otonomi baru, sekarang ini masih belum ini. Ya, kalau itu kita dorong. Betul. Saya apapun akan kita bantu supaya kalau misalnya secara undang-undang dibolehkan, kita akan bantu. Nah, ada juga wacananya kenapa nggak masuk Banda Aceh saja, misalnya. Banda Aceh kan kecil. Nah, itu juga tidak diatur. Tidak diatur kalau misalnya ada wilayah itu ada dibesar-besarkan. Tidak boleh, tidak ada. Tidak ada regulasi yang bisa seperti itu. Dan secara historis pun setiap wilayah punya sejarah masing-masing. Dulu Banda Aceh dan Aceh Besar serta Sabang ini kita satu kawasan. Nah, para pendiri-pendiri kita membentuk Banda Aceh, untuk Sabang, untuk Aceh Besar ini adalah punya sejarah-sejarah tersendiri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Oh maaf Pak, ini ada satu pertanyaan lagi tiba-tiba masuk, tapi apa bisa dijawab atau tidak saya nggak tahu. Bang Cika tolong tanyain ke Pak Bupati. Beliau kan tidak lagi muda, tetapi kok kelihatan fresh dan segar ya. Apa rahasianya? Waduh. Itu cewek pasti. Mungkin ya perempuan. Iya. Sarah nanti. Apa sih? Sarah nanti. Ya, itulah namanya Sarah nanti ya. Ya Pak, ini ya, yang paling penting hidup kita ini walaupun kita banyak sekali beban, jangan terbebani. Kita harus bisa nikmati dalam kondisi apa saja. Kalau bisa kita nikmati, ya insya Allah kita tidak akan pernah nggak sering kening, kita nggak sering kerut kan, muka kita nggak sering ini. Ya, kemudian ibadahnya kita harus sering, hati kita harus lembut. Insya Allah berjalan seperti biasa aja lah. Positive thinking, Pak. Positive thinking. Semuanya harus kita tanggapi secara positif. Itu kunci daripada kehidupan. Ya, jadi karena kalau misalnya manusia ini sama juga seperti binatang. Dia kalau misalnya mentalnya lalat, dia terus dia mencari tempat-tempat yang kotor. Sampah, kotoran, bangkai-bangkai itu sifat lalat itu. Kalau manusia itu ada juga yang sifatnya dia mencari kelemahan, yang kejelekan-kejelekan orang lain itu terus dia expose, disampaikan. Itu biasanya nggak pernah fresh wajahnya. Karena memang mentalnya itu Tapi ada juga yang mentalnya itu seperti madu. Dia cari bunga, tempat-tempat wangi, hasilnya juga akan manis, madu dan bisa jadi obat. Benar-benar. Tapi kalau misalnya lalat itu bisa, dia pasti penyebarannya penyakit. Jadi dalam kehidupan ini cobalah berpikir yang positif. Lihatlah saudara-saudara kita, jangan terus menyampaikan yang jelek-jelek, menyampaikan terus kalau ada kelemahan-kelemahan. Siapa yang namanya manusia ini punya kelebihan, kesempurnaan, kita tidak pernah ada kesempurnaan. Justru kelemahan orang lain itu kitalah yang menutupinya. Bukan kita menyampaikan kelemahan-kelemahan. Saya sebagai bupati banyak sekali kelemahan. Harus saya akui bahwa kelemahan, keterbatasan manusia dan juga manusia biasa dan di bawah biasa lagi kita saya sebagai manusia yang hina, manusia yang bodoh, tentu banyak kelemahan. Dan selalu kita harus minta ampun sama Allah atas kelemahan-kelemahan yang kita miliki ini, supaya diberikan kekuatan, diberikan kelebihan-kelebihan untuk bisa berbuat yang terbaik. Seperti itu. Pertanyaan ini sebelumnya pernah ditanyakan nggak Pak? Kayaknya nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Dan saya tidak tahu bahwa saya fresh atau luar biasa. Berarti ini adalah pertanyaan pertama ke Bapak Mawardi Ali. Pertanyaan
tentang fisik ya Pak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak karena positif Senang, Pak. senang saya. Ternyata ada masyarakat yang memperhatikan Bapak bukan dari Bapak seorang bupati tapi dari sisi wajah Pak, face-nya Pak. Ya, face-nya. Iya. Terima kasih. Ya, untung nggak ada pertanyaan lanjutan Pak. Ini perawatannya di mana? Itu nggak ada seperti itu Pak. Ternyata perawatannya adalah berhati baik, positive thinking, rajin salat ya Pak ya. Itu intinya. Ibadah itu harus. Oke. Apalagi salat tahajud kan, salat tahajud itu kalau misalnya kenapa kita kalau misalnya tidak mendengar sesuatu itu saya pernah misalnya tidak pernah rasa iba, rasa ini tidak hati itu keras itu karena memang tidak pernah salat. Tidak pernah kita mohon ampun, tidak merasa dirinya paling hebat, itu tidak boleh. Kita ini sangat-sangat lemah. Kita ini adalah makhluk yang hina dina, yang lemah sekali. Ya, jadi harus sering-sering minta ampun. Seperti itu. Insya Allah Allah akan membimbing kita. Itu yang kuncinya. Terima kasih Pak. Sepertinya pertanyaan terakhir ini yang paling berkesan ya. Dari ini karena pertanyaan tidak pernah ditanyakan sebelumnya gitu. Terima kasih Pak. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bapak untuk seluruh masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Aceh besar pada khususnya Pak. Ke kamera ini Pak. Iya, pada masyarakat Aceh pada umumnya khususnya masyarakat Aceh besar, saya berpesan bahwa memang hari-hari kita akan jalani bahwa kita dalam pandemi ini, mari kita bisa bersama-sama ya dengan kondisi sekarang kita bisa hidup berdampingan dengan kondisi virus COVID-19 ini dengan new normal, dengan kegiatan-kegiatan baru, tentu tetap menjaga protokol kesehatan, sering cuci tangan, jaga wudhu, ibadah doa tidak boleh terputus, dan kita berharap bahwa daerah yang kita cintai ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Aceh besar yang kita cintai menjadi sebuah kabupaten yang maju, yang bermartabat, sejahtera dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak sekali lagi Pak telah hadir, dan semoga ini bukan kunjungan Bapak yang terakhir kali ya. Dan insyaallah pertemuan kita selanjutnya ada di Pendopo nanti Pak ya. Insyaallah di Janto Pak ya. Insyaallah. Ya, baik Pak, mungkin sama-sama kita nanti salam ke kamera yang di sana Pak. Kita closing. Ya, baik. Terima kasih sahabat Ujung Barat telah menonton ini semua. Yang belum subscribe silakan di subscribe, terus dukung channel kita ini agar memberikan motivasi, memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.